ketika kita itu mau marah yang lebih baik, dalam pasti bisa mengontrol hawa nafsu, ngerem dan lain sebagainya ya Pak Ustadz ya. Ketika kita menyadari bahwa musibah apa saja yang menimpa kita itu salah satunya diakibatkan dari buah tangan kita sendiri, gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk ngerem. Nah, biasanya kan kalau kita melakukan kesalahan, kehilafan, sama enggak, itu kan enggak ada indikasi yang bisa kita rasakan nih Pak Ustadz. Sumpah kelihatannya. Sumpah orang itu sudah berubah ke arah yang lebih baik, lillahi ta'ala karena Allah dengan si iman, kemudian si ketakwaan. Akhirnya orang itu melakukan kesalahan, kemudian Allah tunjukkan lewat salah satu musibah misalkan gitu ya. Proses yang dibicarakan secara akhlak, misalkan emosional dalam pekerjaan, tangan kanan sakit. Itu ketika kita merasakan itu, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, boleh nggak kita menganggap ini sebagai indikasi bahwa kita berbuat salah? Boleh. Boleh maksudnya? Boleh. Itu lebih bagus daripada nyala-nyalain asam urat. Iya. Itu asam urat tuh yang bikin siapa ya? Kita sendiri. Makanya. Itu kan makanan yang diolah oleh kita, ini sendiri ya oleh kita aja. Memang nggak ada kalau yang kita makan itu makanan yang halal, thayyib. Lah ngapain kita salah-salahin? Oke. Berarti mudah-mudahan kita bisa istilahnya cara mengetahui salah satunya kita sudah berusaha untuk meningkatkan iman takwa itu bisa. Itu bisa. Oke. Memang lewat itulah cara Allah. Karena yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu kan ini nih dalam surat As-Sajdah nih diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, artinya ini mengerikan menurut saya. Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau kita telah ayat ini ngeri. Lah Allah memberikan siksa kecil di dunia. Siksa itu apa? Berarti ke tubuh. Nah kalau siksa kecil di dunia itu berarti tubuh. Berarti kita merasakan sakit. Nah, itu gambaran dari kita mau berpikir kalau itu sakit. Nah diceritakan sebelum siksa besar di akhirat. Di akhirat namanya siksa. Berarti itu di neraka. Nggak ada yang namanya siksa besar di akhirat. Di surga nggak ada. Pasti neraka. Berarti orang yang sakit di dunia ini besok langsung berafiliasi dengan neraka. Nah ini karena memang tidak akan pernah tahu, jarang tahu. Ya, jadi orang nggak paham bahwasanya sebenarnya itu Allah itu sudah memberikan petunjuk, ayatnya jelas, faktornya jelas. Kan gitu. Nah dari situlah sebenarnya harus kita ketahui bagaimana kita itu besok kalau bisa jangan sampai masuk neraka. La'allahum yarji'un. Ini kuncinya dari Allah Ta'ala sudah memberikan kuncinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah bagi seorang muslim jalan yang benar itu apa? Kan sudah dijelaskan Quran dan Sunnah. Kembali ke situ. Selalu pasti akan seperti itu. Nah sudah kembali ke situ mudah-mudahan sakit tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan saya juga tidak saya garis besari bahwa orang yang tidak sakit itu dia tidak masuk neraka. Enggak juga. Kalau ini saya cerita ke bab yang lain. Orang yang diberi sakit oleh Allah Ta'ala ini banyak persoalannya. Satu sisi dia sakit karena perbuatannya, satu udah ketemu ya. Kemudian sisi lain, kalau seorang sakit ini itu juga tergantung imannya orang itu sendiri, tergantung amal solehnya orang itu sendiri. Semakin imannya bagus, amal solehnya bagus, saya anggap kalau dosa itu tetesan air, mangkoknya ini mangkok dosa. Kalau iman seseorang bagus, mangkok yang nangkep air dosa ini, karena dosa dia melakukan marah, marah lagi, selama dia marah, kalau mangkoknya besar, amal solehnya kurang, imannya kurang, dia mangkoknya semakin besar. Ini air ini kan nggak pernah penuh, jadi dia nggak sakit. Jadi pada waktu seorang sakit itu airnya tumpah. Nah itu yang saya amati. Sehingga pada waktu tumpah orang ini sebenarnya harusnya dikasih peringatan sama Allah. Itu petunjuk Allah. Sehingga dia sakit. Nah, kalau orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, semakin dia imannya kuat, semakin amal solehnya kuat, mangkok dosanya itu semakin kecil. Jadi kalau dia berbuat salah, dia beberapa kali berbuat salah, dia langsung sakit karena penuh mangkoknya. Karena saking kecilnya. Bisa aja mangkoknya itu bukannya begini, tapi malah begini. Sehingga pada waktu netes dia langsung sakit. Dan itu ada, saya pernah nemuin orang yang seperti itu. Jadi dia melakukan kesalahan sekarang, dia langsung beberapa jam itu langsung otomatis. Itu otomatis. Baik di hati ataupun diucapkan. Iya, itu seorang kiai saya pernah kenal. Nah, ini menurut saya, inilah gambaran. Jadi semakin amal soleh, iman seseorang itu kuat, semakin mangkok dosanya kecil. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, itu gampang penuh dan gampang tumpah. Kalau sudah tumpah, itulah petunjuk sakit dari Allah Ta'ala agar
kembali ke jalan yang benar. Saya tuh sering banget sakit tanpa sebab. Mana ada sakit tanpa sebab ini? Gak tahu Pak Ustadz. Makanya saya tadi itu jadi obrolan dari Bunda itu tadi saya tanyain ke Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya mungkin melihat itu sebagai mungkin ini petunjuk gitu? Boleh. Gitu. Itu tinggal seorang aja tahu nggak itu petunjuk. Kalau mamanya maaf nih ya. Mamanya Mas Bobi sakit nih. Semuanya orang nih sakit di tangan. Ya, sakit Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba. lalu di sini. Kemudian padahal menurut aturan Allah kalau sakit itu kan dari perbuatannya dia sendiri, berarti dosa. Betul. Kalau menurut aturan Allah kalau ini dosa berarti orang itu harus taubat. Ya. Tapi nggak dijalankan karena tahu. Dan dia tahu kalau mamanya ini encok atau asam urat, dia langsung beli obat asam urat. Betul ya? Benar. Itu hampir semua orang di dunia begitu. Iya. Pada waktu dia minum sembuh, otaknya di sini pasti fokusnya obat itu hebat. Iya, lupa kan langsung ke obat gitu. Orang kalau sudah berpikir obat itu hebat, orang itu sudah syirik. Kan? Sudah lupa pada Allah Ta'ala. Nah, di sini sebenarnya harus kita ketahui. Tauhid itu seperti itu. Tipis saja. Nggak ngerti. Gitu. Itu kan sama aja obat itu kan permainan dunia. Umpamanya ada ngomong, kan kita ikhtiar, boleh. Nah, saya bilang boleh. Tapi tahukah bahwa sakit itu dari perilakumu? Nah, pada waktu dia bilang ikhtiar, dia nggak mau nerima sakit itu dari perilaku. Nah, berarti ikhtiarnya dia hanya pura-pura dia itu beriman kepada Allah Ta'ala, menutupi kesombongan. Nah, kan gitu kelihatan sebenarnya orang itu. Oh, ini sombong. Dia hanya pura-pura beriman. Tidak pengakuan pun sombong. Kayaknya kan dia, lu kan harus ikhtiar. Boleh, saya jawab. Tapi tahu nggak kamu sakit ini? Dasarnya apa? Jelas dalilnya dari ayat Quran. Nah, dia nggak mau nerima. Oh enggak, karena dia merasa benar, merasa ya itu salah gitu. Nah, orang-orang seperti itu nanti taunya dia kalau sudah nggak bisa dinasihatin dengan baik, dengan petunjuk Allah, dia tidak bisa, taunya di akhirat. Kalau sudah di akhirat, mana bisa kembali ke dunia? Terlambat ya posisi. Sudah nggak bisa. Kalau Bunda tadi, nah ini masih diusahakan sebenarnya, masih bisa diusahakan, terus berusaha. Tapi kalau orang yang begitu, dia memang tidak tiba-tiba aja langsung sakit. Walaupun dia matinya tidak sakit, tapi dosanya banyak. Mana dia tahu? Dia merasa hebat karena dia pejabat, sering kali dia marah sama anak buahnya. Kan nggak boleh juga. Mulutnya kan nggak dijaga, dia di akhirat bertanggung jawab besok mulutnya. Dia merasa nih, momennya pada waktu nge-zoom, sekarang itu kan pakai zoom nih, apa namanya, di kantor kan pakai zoom. Ini pakai zoom nih. Nah, itu bisa aja nanti antara direksi atau GM, ini ada dirut yang dulunya kalau nge-zoom antara GM dengan anak buahnya, dia diem dengerin omongan anak buahnya, direkam. Tapi pada waktu dia ikut nge-zoom, GM-nya yang paling banyak ngomong. Itu apa sebenarnya? Walaupun dia seorang muslim, berarti dia tetap menuhankan bosnya. Berarti kemarin itu dia ngomong tuh hanya ingin mendengarkan omongan anak buahnya dan dipakai. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ya kan murid-murid saya banyak yang kerja di BUMN di sini kan banyak jadi cerita begitu. Emang begitulah manusia. Ukurannya sampai situ saja. Iya, itu ukuran sehari-hari. Walaupun dia sholat, saya dengar bacaannya juga bagus. Kan beda ya nih. Ya. Tapi dia masih seperti itulah manusia. Masih menuhankan jabatannya dia, masih takut untuk disalahkan, masih takut dia langsung nggak jadi GM kali, nggak jadi manajer kali, nggak jadi ini, sama aja. Nah, disinilah harus kita ketahui. Ayo kita harus benar-benar berubah satu demi satu akhlak-akhlak yang kurang baik ini kita rubah agar kita bisa belajar menjadi seorang yang imannya agak lebih lah. Itu boleh saya tambahin? Kita tidak pernah tahu kadar keimanan kita.